Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberkahi rezeki yang melimpah. Amin. Setelah melewati 2 bagian sebelumnya yang penuh teka-teki dan menggugah emosi, akhirnya kita sampai pada episode terakhir, yaitu part 3 dari kisah yang luar biasa ini. Di episode kali ini, kita akan mengungkap misteri besar. Siapa sebenarnya 100 macan yang selalu setia menjaga sang bayi dan apa peran mereka dalam melindungi hutan yang penuh rahasia ini? Tak hanya itu, kita juga akan melihat bagaimana perjuangan sang anak yang kini tumbuh dewasa untuk melanjutkan warisan besar sang kakek. Kisah ini bukan hanya tentang hutan dan makhluk-makhluk misterius, tapi juga tentang hubungan yang mendalam antara manusia, alam, dan tanggung jawab lintas generasi. Jadi, tetaplah bersama kami hingga akhir cerita, karena setiap detiknya akan penuh kejutan yang sayang jika dilewatkan. Bagaimana? Sudah siap menyimak kisahnya? Selamat mendengarkan. Malam itu, langit berselimut gelap seolah enggan meminjamkan bintang-bintang untuk menerangi. Udara dingin menyelinap masuk ke sela-sela dinding pondok kayu yang sudah mulai rapuh. Sang anak duduk di ambang pintu, menatap hutan lebat yang berdiam sunyi di kejauhan. Pondok kakek, yang kini menjadi tempat tinggal sementaranya, terasa hampa meski ia dikelilingi kenangan. Suara hutan seperti biasa, angin yang meliuk di antara pepohonan, serangga bernyanyi dalam harmoni gelap, dan sesekali gemerisik dedaunan yang tertiup. Tapi malam ini berbeda. Ada sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang diam-diam memanggil. Mungkinkah aku hanya lelah? Gumamnya, sembari menyandarkan kepala ke dinding. Tapi suara itu terus menggema, seolah datang langsung ke dalam pikirannya. Kembali ke hutan, temukan kami. Ia terperanjat. Bukan hanya suara, tapi perasaan mendalam yang seolah menggerakkan hatinya. Rasa itu membuat dadanya berdegup cepat. Ia mencoba memejamkan mata, berharap rasa aneh itu hilang. Namun, saat ia terlelap, mimpinya justru membawanya lebih dalam ke misteri. Dalam mimpinya, ia melihat hutan yang sama, namun kali ini berpendar cahaya aneh berwarna emas. Di tengah hutan itu, ada lingkaran besar yang dikelilingi oleh sosok-sosok besar berbentuk macan. Mata mereka menyala, tidak mengintimidasi, tapi penuh wibawa. Di tengah lingkaran itu, ia melihat sosok kakek berdiri dengan tongkat kayu yang selalu setia menemaninya. Namun, kali ini kakek terlihat lebih muda, lebih gagah. Suara kakek terdengar samar, namun cukup jelas untuk dimengerti. Anakku, perjalananmu baru dimulai. Jangan abaikan panggilan mereka. Temukan apa yang belum aku selesaikan. Ia mencoba mendekati kakek, namun setiap langkah terasa seperti menembus kabut yang tak berujung. Kakek hanya tersenyum, sebelum perlahan menghilang bersama cahaya dan para macan. Saat ia hendak berteriak, semuanya lenyap, dan ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Pagi harinya, sang anak mencoba mengabaikan apa yang ia alami. Itu hanya mimpi, katanya pada dirinya sendiri sambil menggenggam cangkir teh panas. Tapi bayangan kakek, lingkaran macan, dan suara itu terus mengusik pikirannya. Ia mencoba mencari kesibukan, membersihkan pondok, merapikan buku-buku kakek, dan memastikan persediaan makanan. Namun, rasa ingin tahu semakin menguat ketika ia menemukan benda yang aneh di sudut meja kerja kakek, sebuah peta kecil dengan simbol lingkaran besar di tengah hutan. Lingkaran ini mirip sekali dengan yang ada di mimpiku, pikirnya. Simbol itu dikelilingi oleh tulisan kuno yang tak ia mengerti. Namun, ada satu catatan kecil dalam tulisan tangan kakek. Jangan lupa, jika waktunya tiba, temukan mereka. Ia menggenggam peta itu erat. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau justru takdir yang memanggil? Sore harinya, ia memutuskan untuk berjalan ke hutan. Ia membawa peta dan sebuah tongkat kayu yang biasa digunakan kakek. Langkahnya terasa berat, bukan karena fisiknya, tapi karena pikirannya yang terus dipenuhi pertanyaan. Saat ia memasuki hutan, semuanya terasa berbeda. Meski ia sudah sering menemani kakek ke tempat ini sejak kecil, ada sesuatu yang baru, udara terasa lebih pekat, suara burung dan hewan lainnya perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang tidak wajar. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak, mencoba membaca peta. Namun, arah yang ditunjukkan terasa tidak masuk akal. Apa mungkin aku tersesat? Gumamnya. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara gemerisik terdengar dari balik pepohonan. Ia membalikkan badan, mencoba mencari sumber suara. Namun, yang ia temui hanya daun-daun yang bergoyang perlahan, meski angin tidak berhembus. Ternyata kau masih berani masuk ke sini,
suara tua terdengar dari arah samping. Ia menoleh dan mendapati seorang pria tua dengan pakaian compang-camping berdiri di bawah pohon besar. "Siapa Anda?" tanyanya waspada. Pria tua itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi-giginya yang tak lagi utuh. "Kau tak perlu tahu siapa aku. Tapi jika kau ingin tahu kemana kau menuju, pastikan langkahmu tidak berbalik." Sang anak mencoba memahami maksud pria itu. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, pria itu menghilang begitu saja, seolah ditelan bayangan pepohonan. Hari mulai gelap, tapi ia tetap melanjutkan perjalanan. Cahaya bulan yang mulai memudar di balik awan adalah satu-satunya penerang jalannya. Ia mengikuti petunjuk di peta, yang anehnya kini tampak lebih jelas setiap ia melangkah. Setelah berjam-jam berjalan, ia akhirnya tiba di sebuah tempat terbuka yang terasa sangat familiar. Lingkaran besar di tengah hutan, seperti yang ia lihat dalam mimpi. Di tengah lingkaran itu, terdapat sebuah batu besar dengan simbol yang sama seperti di peta. Namun, apa yang membuatnya tertegun adalah keberadaan sosok-sosok besar di sekeliling lingkaran itu. 100 pasang mata menyala terang dalam gelap, memperlihatkan sosok macan-macan besar yang kini duduk diam, menatap lurus ke arahnya. Ia merasa tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kekaguman yang tak terlukiskan. Salah satu macan mendekatinya, langkahnya perlahan namun penuh wibawa. Macan itu berhenti tepat di hadapannya, menundukkan kepala seolah memberi salam. Sang anak menelan ludah. Ia berusaha bicara, tapi tak satu kata pun keluar. Dalam diam, ia merasa bahwa kehadirannya di tempat itu sudah lama dinanti. Hening melingkupi seluruh lingkaran itu, seperti ada batas tak kasat mata yang menjaga keagungan tempat tersebut. Sang anak berdiri kaku, matanya terpaku pada macan yang kini berdiri di hadapannya. Tidak ada raungan, tidak ada ancaman, hanya tatapan yang seolah memanggil kenangan. Dia menguatkan hati, melangkah perlahan ke depan, meskipun tubuhnya terasa berat. Macan itu tetap diam, hanya menggerakkan ekor perlahan, seolah memberi isyarat agar ia mendekat. "Siapa kalian sebenarnya?" Ia akhirnya memberanikan diri bertanya, meskipun hanya berbisik, suaranya nyaris tenggelam oleh debar jantungnya. Namun, jawaban tak datang dari kata-kata. Yang terjadi justru sebuah perubahan. Macan-macan lainnya yang duduk dalam lingkaran itu mulai bergerak, melangkah mendekat secara perlahan, tapi dengan gerakan penuh wibawa. Mereka membentuk lingkaran yang lebih rapat, mengelilinginya. Sang anak mundur selangkah, napasnya memburu. Tapi anehnya, ia tidak merasakan ancaman, hanya rasa penasaran yang semakin menguat. Salah satu macan, yang tampak lebih besar dan lebih tua dari yang lain, berjalan mendekat, menghentikan langkah tepat di depannya. Mata macan itu menyala, seperti obor yang mengintip dari gelap. Dan tiba-tiba, suara terdengar. "Kami adalah roh penjaga, pelindung yang dipercayakan alam." Sang anak tersentak. Suara itu tidak berasal dari macan manapun, tapi terdengar langsung di kepalanya, bergema seperti mantra kuno yang tertanam dalam jiwanya. "Penjaga? Apa yang kalian jaga?" tanyanya, masih bingung tapi mencoba memahami. "Kami menjaga keseimbangan. Kami menjaga warisan. Kami menjaga apa yang dititipkan oleh leluhurmu." Sang anak mengernyitkan dahi, mencoba mencari makna dari kata-kata itu. Leluhurku. Ia memandang lingkaran macan yang mengelilinginya, mencoba memahami keterkaitan antara dirinya dan sosok-sosok luar biasa ini. "Ya, leluhurmu. Darahmu berasal dari mereka yang menjaga hutan ini. Termasuk kakekmu." Darahnya terasa membeku. Perkataannya terasa seperti palu yang menghantam keras ke kepalanya. "Kakekku? Apa maksud kalian? Apa hubungannya kakek dengan semua ini?" Macan tua itu memalingkan kepala ke arah batu besar di tengah lingkaran. Sang anak mengikuti arah pandangan itu dan memperhatikan simbol-simbol yang terukir di batu tersebut. Simbol itu tampak lebih jelas di bawah sinar bulan, memancarkan energi yang tak dapat ia jelaskan. Dia mendekat ke batu itu, rasa ingin tahu mendorong langkahnya. Ketika tangannya menyentuh permukaannya, sebuah kilasan kenangan menghantam pikirannya, seolah batu itu menyimpan ingatan. Dalam kilasan itu, ia melihat sosok kakek, lebih muda, berdiri di tengah lingkaran yang sama. Kakek berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti, tapi setiap kata terasa penuh kekuatan. Di sekelilingnya, macan-macan itu berdiri, sama seperti sekarang. "Kalian adalah penjaga alam. Aku hanya seorang manusia biasa. Tapi aku berjanji akan menjaga rahasia kalian," kata kakek dalam kenangan itu, dengan suara yang penuh keyakinan. Kilasan itu menghilang secepat datangnya. Ia terhuyung ke belakang,
merasa napasnya berat. Tapi semuanya mulai jelas. Kakek, dia tahu. Dia tahu tentang kalian. Tapi kenapa aku tidak pernah diberitahu? Tanyanya dengan suara yang mulai bergetar. Dia tidak memberitahumu karena waktumu belum tiba. Kini, waktunya telah tiba. Macan itu menatapnya tajam, seperti menembus hingga ke dalam jiwanya. Dia berdiri terpaku, mencoba mencerna apa yang baru saja ia alami. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Pahami peranmu. Lanjutkan apa yang telah dimulai oleh leluhurmu. Tugas ini bukan hanya menjaga hutan, tapi menjaga harmoni antara manusia dan alam. Kata-kata itu terasa seperti beban yang luar biasa, tapi juga seperti panggilan yang tak bisa ia abaikan. Ia memandang ke arah hutan yang gelap di kejauhan, merasa bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Baiklah, katanya akhirnya, dengan suara yang lebih mantap. Aku akan melanjutkan tugas ini, apapun yang terjadi. Lingkaran macan itu perlahan membuka jalan, seolah memberi ruang untuknya melangkah lebih jauh ke dalam misteri yang menunggu. Saat anak itu melangkah keluar dari lingkaran, udara terasa berbeda, lebih berat namun penuh makna. Hutan yang sebelumnya hanya menjadi tempat persinggahan kini berubah menjadi ruang penuh cerita yang menunggu untuk diungkapkan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa langkah ini adalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Dia berbalik memandang macan-macan yang masih berdiri di sana. Tidak ada kata-kata lagi, hanya tatapan yang menyiratkan kepercayaan. Mereka mempercayainya, dan itu menjadi beban sekaligus kehormatan yang ia genggam erat. Perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang. Setiap langkahnya disertai pikiran-pikiran yang berkecamuk. Bagaimana aku bisa menjaga tugas sebesar ini? Gumamnya pelan. Ia mengingat kehidupan sederhana yang ia jalani, jauh dari hutan, jauh dari tanggung jawab. Kini, semuanya berubah. Tapi di sela keraguan itu, wajah kakek terlintas di benaknya. Ia ingat senyum bijak sang kakek, cara pria tua itu selalu menyemangatinya meskipun kehidupan terasa berat. Kamu adalah anak yang kuat, kata kakek suatu hari. Dan kekuatan itu bukan hanya tentang otot, tapi tentang hati. Saat sampai di pondok, malam sudah larut. Cahaya rembulan yang menerobos celah daun memberikan penerangan samar. Ia masuk ke dalam, duduk di kursi kayu tua yang sering digunakan kakek. Pandangannya jatuh pada sebuah kotak kayu kecil di sudut ruangan. Kotak itu adalah milik kakek. Seingatnya, kakek selalu melarangnya membuka kotak itu. Ini bukan waktunya, ujar kakek dulu, dengan nada serius. Tapi sekarang, ia merasa bahwa waktunya telah tiba. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada selembar kain kuno dengan simbol yang sama seperti yang ia lihat di batu di tengah lingkaran tadi. Selain itu, ada sebuah buku kecil dengan tulisan tangan kakek. Ia membuka buku itu perlahan. Halaman pertama berisi tulisan yang membuat napasnya tertahan. Untuk cucuku tercinta, jika kamu membaca ini, berarti waktunya telah tiba. Jantungnya berdegup kencang. Ia terus membaca. Roh penjaga hutan adalah bagian dari keseimbangan alam. Mereka telah ada jauh sebelum manusia mengenal peradaban. Aku diberi kehormatan untuk menjaga hubungan ini, dan aku tahu bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk melanjutkannya. Percayalah pada dirimu sendiri, dan jangan takut pada apa yang tidak kamu mengerti. Ia menutup buku itu dengan tangan bergetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Kakek percaya padanya, bahkan sebelum ia sendiri yakin akan kemampuannya. Esok harinya, ia memutuskan untuk kembali ke lingkaran batu. Ia ingin memberikan penghormatan terakhir kepada kakek dan memastikan bahwa ia benar-benar siap untuk memulai perjalanannya. Namun, saat ia sampai, sesuatu yang luar biasa terjadi. Macan-macan itu telah berkumpul kembali, tetapi kali ini mereka tidak hanya diam. Salah satu dari mereka, yang tampak lebih besar dari yang lain, mendekat dan membungkuk di hadapannya. Anak itu terkejut. Apa yang kalian lakukan? Tanyanya, meskipun ia tidak berharap jawaban. Kami menerima kamu sebagai penerus. Perjalananmu baru saja dimulai. Dan dengan kata-kata itu, ia merasa sesuatu dalam dirinya berubah. Bukan hanya rasa tanggung jawab, tapi juga rasa kekuatan. Ia merasa bahwa ia tidak sendirian, bahwa ia memiliki dukungan dari makhluk-makhluk luar biasa ini. Saat ia kembali ke pondok, ia memandang hutan dengan mata yang berbeda. Ia tahu bahwa tugas ini akan sulit, tapi ia juga tahu bahwa ia siap. Dengan semangat baru, ia bersiap untuk melanjutkan perjuangan kakek. Dan di sanalah, perjalanan besar itu benar-benar dimulai. Sebuah kisah yang akan mengguncang kehidupan manusia dan alam. Malam itu,
Anak tersebut tak bisa tidur. Pikiran tentang apa yang baru saja ia alami memenuhi benaknya. Bagaimana mungkin 100 macan bisa memahami manusia? Apa yang sebenarnya mereka lindungi? Dan mengapa ia yang terpilih untuk melanjutkan tugas kakek? Ia bangkit dari tempat tidur dan menyalakan lentera. Cahaya remang-remang menari di dinding pondok. Ia membuka kembali buku kecil yang ditinggalkan kakek. Halaman demi halaman penuh dengan catatan tangan yang menjelaskan tentang hubungan kakek dengan hutan. Macan-macan itu bukan makhluk biasa, tulis kakek. Mereka adalah perwujudan roh alam, yang hidup untuk menjaga keseimbangan hutan dan segala makhluk yang ada di dalamnya. Ketika manusia mulai merusak, mereka hadir untuk melindungi. Ia terdiam membaca kalimat itu. Roh alam, gumamnya pelan. Pikiran itu terlalu besar untuk dipahami sekaligus. Tapi perlahan, ia mulai mengerti. Hutan ini bukan sekadar tempat. Ini adalah rumah bagi kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk kembali ke lingkaran batu di tengah hutan. Langit masih gelap saat ia berangkat, dengan buku kecil itu diselipkan di kantongnya. Ia ingin mencari jawaban lebih jauh, meskipun ia tidak tahu apa yang akan ditemuinya. Ketika ia tiba, lingkaran batu itu terasa lebih hidup. Cahaya matahari pagi yang menembus dedaunan menciptakan pola bayangan yang indah di tanah. Macan-macan itu sudah menunggunya, berbaris dalam keheningan yang penuh wibawa. Ia melangkah mendekat, kali ini tanpa ragu. Ia berdiri di tengah lingkaran dan membuka buku kecil itu. Jika kalian benar-benar roh alam, katanya dengan suara bergetar, tolong tunjukkan padaku. Aku ingin memahami tugas ini. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah. Daun-daun berdesir meskipun tidak ada angin. Salah satu macan, yang terbesar dan paling berwibawa, melangkah maju. Mata kuningnya menatap langsung ke mata anak itu, seolah-olah berbicara tanpa kata. Dan dalam sekejap, gambaran aneh memenuhi pikirannya. Ia melihat hutan ini dalam masa lalu yang jauh, ketika manusia hidup berdampingan dengan alam. Ia melihat bagaimana hutan ini dijaga oleh makhluk-makhluk seperti macan, yang sebenarnya adalah roh penjaga. Ia juga melihat bagaimana kakek, saat masih muda, disambut oleh makhluk-makhluk ini. Kakek yang tulus dan peduli terhadap lingkungan akhirnya dipercaya sebagai penjaga hubungan antara manusia dan roh-roh alam ini. Ketika gambaran itu hilang, anak itu terengah-engah. Jadi, kalian adalah penjaga keseimbangan, katanya pelan. Dan sekarang, aku harus melanjutkan tugas kakek. Macan besar itu mengangguk pelan, lalu berbalik dan berjalan menjauh, diikuti oleh yang lain. Anak itu tahu, ini adalah tanda bahwa ia diterima. Tapi ia juga tahu bahwa tugas ini baru dimulai. Ia kembali ke pondok dengan hati yang berat tapi penuh tekad. Ia harus belajar lebih banyak tentang hutan, tentang roh-roh ini, dan tentang bagaimana menjaga keseimbangan di dunia yang semakin kacau oleh ulah manusia. Namun, dalam hati kecilnya, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang akan terjadi jika manusia terus merusak hutan ini? Dan apakah ia cukup kuat untuk melindungi tempat ini sendirian? Ketika malam tiba, ia duduk di bawah pohon besar di depan pondok, menatap bintang-bintang. Ia berbicara pelan, seolah-olah berbicara dengan kakek. Kakek, aku harap aku bisa sekuat dan sebijak kakek. Aku tidak tahu apakah aku mampu, tapi aku akan mencoba. Dan dengan janji itu, ia merasa bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Kakek mungkin telah tiada, tapi warisannya hidup di dalam dirinya. Dan di dalam 100 macan yang setia menjaga hutan ini. Akhir dari bagian ini, membuka jalan untuk perjalanan baru. Anak itu kini memahami sebagian besar misteri, tapi perjalanan sebenarnya baru saja dimulai. Perjuangan untuk melindungi hutan dan menjawab pertanyaan tentang keseimbangan alam akan menjadi fokus hidupnya. Namun, bagaimana ia menghadapi tantangan di depan? Ikuti kelanjutannya dalam bagian berikutnya, ketika rahasia yang lebih dalam mulai terungkap, dan anak itu menemukan apa yang sebenarnya diperlukan untuk menjaga keseimbangan dunia. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa sebenarnya sosok anak ini, dan apa yang akan terjadi dengan nasibnya? Setelah menguak rahasia tentang 100 macan sebagai roh penjaga alam, anak itu menyadari tanggung jawab besar yang kini berada di pundaknya. Malam itu, di bawah sinar bulan yang menerobos celah pepohonan, ia duduk termenung di depan pondok kakek. Aku hanyalah seorang manusia biasa, gumamnya. Bagaimana aku bisa melindungi hutan ini seperti yang kakek lakukan? Pikirannya terus berkecamuk hingga ia memutuskan untuk membuka kembali buku kecil peninggalan kakek. Ia membalik-balik halaman, mencari petunjuk apapun yang bisa membantunya memahami lebih dalam tentang tugas barunya.
Hingga akhirnya ia menemukan sebuah catatan yang menarik perhatian. Hutan ini adalah hidup kita. Jangan pernah melawan alam, tetapi jadilah bagian darinya. Saat kau memahami ritme hutan, kau akan tahu apa yang harus dilakukan. Kata-kata itu sederhana, tetapi menyentuh. Ia memejamkan mata, mencoba mendengarkan hutan seperti yang kakek lakukan. Suara jangkrik, desir angin, dan gemerisik dedaunan mulai terdengar seperti simfoni yang indah. Aku harus mulai dari mana, kakek? Tanyanya pada dirinya sendiri, seolah berharap jawaban akan datang dari kegelapan. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk menjelajahi hutan lebih jauh. Dengan membawa buku kecil dan tongkat kakek, ia melangkah masuk ke dalam hutan yang tampak tak berujung. Setiap langkahnya penuh kehati-hatian, tetapi ada perasaan aneh yang membuatnya yakin bahwa hutan ini tidak akan mencelakainya. Ketika ia sampai di sebuah sungai jernih, ia berhenti untuk beristirahat. Ia memperhatikan sekelilingnya, melihat jejak-jejak kehidupan yang semula tidak ia sadari. Seekor burung kecil hinggap di atas tongkatnya, seolah memberikan semangat. Kakek selalu mengatakan bahwa alam akan menunjukkan jalannya jika kau mempercayainya. Ia tersenyum. Perjalanan ini membawanya ke sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak belukar. Rasa penasaran mendorongnya masuk. Di dalam gua itu, ia menemukan ukiran-ukiran kuno di dinding, menggambarkan sosok manusia yang hidup berdampingan dengan macan-macan besar. Ini cerita tentang roh penjaga, bisiknya. Ukiran itu menunjukkan seorang lelaki tua, yang sangat mirip dengan kakek, berdiri di tengah 100 macan, membawa tongkat yang kini ada di tangannya. Di sisi lain, ada sosok seorang pemuda yang tampaknya sedang belajar dari lelaki tua tersebut. Apakah ini berarti kakek sudah menyiapkan ini sejak lama? Pikirnya. Tiba-tiba, ia merasa kehadiran yang familiar di belakangnya. Ketika ia berbalik, seekor macan putih besar berdiri di mulut gua, menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. Apakah kau akan menuntunku? Tanyanya. Macan itu perlahan melangkah masuk, mendekatinya, lalu berhenti seolah mengisyaratkan sesuatu. Ia mengikuti macan itu keluar dari gua. Perjalanan mereka membawanya ke sebuah tempat yang tak pernah ia lihat sebelumnya, sebuah padang rumput luas yang dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa. Di tengah padang itu, ada lingkaran batu yang mirip dengan yang ia temukan sebelumnya, tetapi kali ini terasa lebih kuat energinya. Macan itu berhenti, duduk di tepi lingkaran, dan menatapnya. Anak itu mengambil langkah maju, berdiri di tengah lingkaran. Udara di sekitar mulai bergetar, dan suara-suara lembut mulai terdengar, seperti bisikan dari masa lalu. Jadilah penjaga yang bijak. Lanjutkan tugas ini untuk menjaga keseimbangan. Suara-suara itu perlahan memudar, meninggalkan keheningan yang mendalam. Anak itu mengangguk pelan, lalu berkata dengan mantap, "Aku akan melakukannya. Aku akan menjaga apa yang telah kakek perjuangkan." Perjalanan ini menjadi awal dari tugas barunya sebagai penjaga hutan. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Ia harus memahami lebih dalam tentang bagaimana menjaga hutan dan menghadapi ancaman dari dunia luar yang semakin serakah. Bagaimana kisah anak ini selanjutnya? Apakah ia mampu menghadapi tantangan baru yang akan datang? Dan apa yang akan terjadi ketika ia bertemu kembali dengan dunia luar? Anak itu kembali ke pondok setelah perjalanan panjang, dengan tekad yang bulat untuk melanjutkan perjuangan yang telah dimulai oleh kakeknya. Hutan yang luas, penuh dengan misteri dan keindahan, kini terasa lebih akrab baginya. Seiring dengan berjalannya waktu, ia mulai belajar lebih banyak tentang keseimbangan alam dan tugas yang diembannya sebagai penjaga. Hari-hari dihabiskan dengan menjelajahi hutan lebih jauh, mempelajari setiap sudut dan isyarat yang diberikan oleh alam. Setiap langkahnya membawa pelajaran baru, bagaimana memahami bahasa angin yang berbisik di antara pepohonan, bagaimana mengenali tanda-tanda cuaca yang berubah, dan bagaimana mendengar suara-suara halus yang datang dari dalam hutan. Seiring berjalannya waktu, ia juga semakin memahami peran 100 macan yang selalu ada di sekelilingnya. Macan-macan itu bukan hanya pelindung, tetapi juga guru yang membimbingnya melalui pengalaman langsung. Mereka tidak pernah berbicara, tetapi selalu ada di sana, memberikan peringatan melalui gerakan mereka atau kehadiran mereka yang penuh wibawa. Pada suatu hari, saat matahari terbenam dan langit mulai dihiasi warna merah kekuningan, anak itu duduk di sebuah batu besar di tepi sungai, merenungkan perjalanan yang telah dilaluinya. Ia memikirkan kata-kata yang tertulis dalam buku kecil milik kakek, yang kini ia anggap sebagai kitab kehidupan. Hutan ini adalah kehidupan. Jangan pernah berusaha menguasainya, tetapi hidup berdampingan dengannya. Bukan kita yang mengendalikan alam, tetapi alam yang memberi kita hidup. Anak itu tersenyum dan mengangguk,
meresapi makna kata-kata tersebut. Hutan telah memberinya pelajaran yang tak ternilai harganya, dan ia kini merasa lebih siap untuk melanjutkan tugas yang telah dipercayakan padanya. Namun, meskipun alam mengajarkan banyak hal, ada satu bagian dari kehidupan yang masih menyimpan misteri besar, dunia luar. Ia tahu bahwa dunia luar, dengan segala kerumitannya, penuh dengan ancaman yang bisa merusak keseimbangan yang telah dijaga begitu lama. Dengan tekad yang lebih kuat, anak itu mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Ia memutuskan untuk kembali ke desa yang pernah ia tinggalkan bersama kakeknya, untuk mengerti lebih dalam apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Apakah dunia luar telah berubah begitu drastis sehingga ancaman terhadap alam semakin besar? Dengan langkah hati-hati, ia meninggalkan hutan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Di sepanjang perjalanan menuju desa, ia bertemu dengan beberapa penduduk yang mengenalnya. Mereka tampak terkejut melihatnya kembali, terutama karena ia sudah jauh berubah sejak kepergiannya. "Kau anak itu?" tanya seorang penduduk tua yang pernah mengenal kakek. Anak itu mengangguk dengan senyum penuh hormat. "Ya, saya. Saya kembali untuk belajar lebih banyak tentang dunia ini." Namun, ada yang aneh dengan desa itu. Beberapa bangunan yang dulunya kokoh kini terlihat rapuh. Orang-orang yang dulu ceria tampak cemas dan muram. Suasana yang penuh dengan kebahagiaan kini berubah menjadi kesedihan. Anak itu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak bisa langsung mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia mulai berbicara dengan orang-orang di sekitar, dan apa yang ia dengar membuat hatinya semakin berat. "Alam semakin tidak bersahabat," kata seorang petani. "Hujan tidak lagi turun seperti dulu. Tanah pun menjadi keras, sulit untuk bertani. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan." Anak itu mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa perubahan iklim yang drastis tidak hanya mempengaruhi kehidupan manusia, tetapi juga kehidupan hutan yang selama ini ia jaga. Dunia luar mulai menunjukkan dampak buruknya terhadap alam. Ia memutuskan untuk tidak hanya kembali ke hutan, tetapi juga untuk mencari cara agar dapat mengembalikan keseimbangan yang mulai goyah. Ia tahu bahwa untuk itu, ia perlu lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan dunia luar. Tapi dalam hatinya, ada satu hal yang mengganggu. Selama bertahun-tahun, hutan dan alam telah melindungi desa ini, dan kakek selalu berusaha menjaga keseimbangan itu. Apa yang telah berubah? Apa yang menyebabkan alam menjadi tidak bersahabat? Dengan tekad yang semakin besar, anak itu memutuskan untuk berbicara dengan para tetua desa yang lebih tahu tentang sejarah dan asal-usul tempat ini. Ia berharap mendapatkan petunjuk lebih banyak tentang perubahan yang terjadi dan mungkin menemukan solusi untuk kembali membawa keseimbangan antara dunia manusia dan alam. Namun, saat ia menyelami lebih dalam, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, selama bertahun-tahun, ada kekuatan gelap yang secara perlahan merusak alam. Bukan hanya kerusakan fisik yang tampak, tetapi juga ada pengaruh dari dalam hati manusia yang mulai lupa akan ikatan mereka dengan alam. "Kami telah melupakan keseimbangan yang dulu kami jaga bersama." Pernyataan itu membuat anak itu terkejut. Ternyata, selama ini ada pihak yang secara diam-diam telah merusak alam demi keuntungan pribadi. Para pemimpin desa, yang seharusnya menjadi penjaga, telah terpengaruh oleh janji kekayaan dan kekuasaan dari luar. Di saat itulah, ia sadar bahwa perjuangannya belum selesai. Bahkan, ini baru saja dimulai. Ia harus mengembalikan keharmonisan yang telah hilang, mengingatkan orang-orang tentang pentingnya menjaga alam dan keseimbangan kehidupan. Kembali ke hutan, ia berhadapan dengan kenyataan bahwa alam membutuhkan lebih dari sekadar penjaga. Alam membutuhkan kesadaran dan pemahaman dari semua pihak yang hidup di dalamnya. "Aku harus menjadi lebih dari sekadar penjaga. Aku harus menjadi pembawa perubahan." Kini, tantangan baru telah menanti. Ia tahu bahwa peran 100 macan yang selama ini menjadi pelindung hutan bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab besar yang harus diembannya. Hutan bukan hanya tentang melindungi pohon-pohon atau hewan-hewan, tetapi juga tentang menjaga jiwa yang ada dalam setiap makhluk hidup. Dan ia siap untuk melanjutkan tugas ini, mengubah masa depan, dan memperbaiki keseimbangan yang telah lama terlupakan. Tapi perjalanan ini tidak akan mudah. Kekuatan gelap itu harus dihentikan, dan ia tahu itu akan membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Ia membutuhkan seluruh kekuatan alam untuk membantunya. Akhir dari perjalanan ini, mungkin, hanya waktu yang bisa memberitahukan. Hari-hari berlalu dengan penuh kegelisahan, dan anak itu semakin sadar akan beratnya tugas yang harus ia emban. Hutan yang selalu menjadi tempat perlindungannya kini terasa lebih sunyi. 100 macan yang selalu setia menjaga dan mengawasi, kini mulai tampak semakin jarang muncul.
Ada yang berbeda dengan kekuatan alam yang selama ini begitu rapat menjaga keseimbangannya. Anak itu memutuskan untuk kembali bertemu dengan para tetua desa. Kali ini, ia mencari jawaban atas kegelisahan yang ia rasakan. Sejak kembalinya ia ke desa, semakin banyak warga yang melaporkan permasalahan alam yang tak kunjung teratasi. Hujan semakin jarang turun, tanah yang sebelumnya subur kini menjadi keras dan tandus. Rawa-rawa yang dulu kaya dengan ikan kini mengering, dan kebun-kebun yang dulu produktif, kini terbengkalai. Di dalam rumah salah satu tetua, anak itu duduk bersimpuh dengan hati yang penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada desa ini? Tanyanya penuh keteguhan. Tetua desa itu menatapnya dalam-dalam. Dari matanya, anak itu dapat melihat bahwa ada sesuatu yang tak ingin diungkapkan. Namun, setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, tetua itu akhirnya berkata, semua ini terjadi karena pengkhianatan. Ada kekuatan gelap yang selama ini merusak keseimbangan alam. Mereka yang tidak mempercayai kebijaksanaan alam telah membawa malapetaka. Anak itu terkejut. Kekuatan gelap? Tanyanya, bingung. Tetua itu mengangguk perlahan, seolah-olah memikirkan kembali kenangan lama yang ingin dilupakan. Ya, orang-orang yang terhubung dengan dunia luar, dengan ambisi mereka akan kekuasaan dan uang, telah melupakan nilai-nilai yang dulu diajarkan oleh kakekmu dan para leluhur. Mereka mengutamakan keuntungan pribadi daripada kelangsungan hidup alam ini. Anak itu merasakan beratnya kebenaran yang baru saja ia dengar. Ia mengerti sekarang bahwa masalah yang terjadi bukan hanya soal cuaca atau kondisi alam semata, tetapi lebih kepada hilangnya ikatan spiritual antara manusia dan alam. Selama ini, manusia selalu menganggap bahwa mereka bisa mengendalikan alam, bahwa alam adalah sesuatu yang bisa ditundukkan. Namun, kini mereka baru menyadari bahwa alam bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan. Dengan informasi baru ini, anak itu merasa panggilan untuk bertindak semakin kuat. Ia harus menghentikan kekuatan gelap yang telah merusak keseimbangan alam dan membawa kehancuran pada kehidupan mereka yang bergantung padanya. Tetua desa itu kemudian melanjutkan, kau harus mencari roh-roh penjaga alam itu. Mereka adalah kunci untuk menyelamatkan desa dan hutan ini. Tanpa mereka, keseimbangan akan terus terganggu. Roh-roh penjaga alam? Anak itu mendengarkan dengan saksama. Roh-roh penjaga alam yang dimaksud? Bagaimana cara menemukannya? Tetua desa itu tidak langsung menjawab, melainkan menatap anak itu dengan tatapan yang penuh makna. Roh-roh penjaga alam itu adalah 100 macan yang selama ini selalu menjaga hutan ini. Mereka bukanlah macan biasa, tetapi merupakan jelmaan dari roh alam yang hidup dalam keseimbangan dan menjaga agar alam tetap utuh. Mereka telah ada sejak zaman dahulu kala, dan hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan alam ini. Anak itu merasa terkejut. Semua teka-teki yang selama ini membingungkannya tentang 100 macan kini mulai terungkap. Mereka bukanlah makhluk biasa yang hanya menjaga hutan sebagai hewan pelindung. Mereka adalah makhluk dengan kekuatan luar biasa, yang terhubung langsung dengan roh alam itu sendiri. Tetua desa melanjutkan, namun, untuk bertemu dengan mereka, kau harus melewati ujian. Mereka hanya akan datang kepada mereka yang benar-benar memahami esensi dari kehidupan dan keseimbangan alam. Mereka tidak akan datang dengan mudah. Anak itu merasa terbakar semangat. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia harus berjuang, meskipun itu berarti menantang kekuatan gelap yang telah merusak segala sesuatu yang ada. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk kembali ke hutan, tempat yang telah memberikan begitu banyak pelajaran. Kali ini, ia tidak hanya datang untuk menjaga hutan, tetapi untuk mencari jalan keluar bagi seluruh kehidupan yang terancam. Ia harus menghadapi ujian yang mungkin akan mengubah takdirnya selamanya. Hutan yang biasanya begitu ramah kini terasa begitu menakutkan. Saat anak itu melangkah lebih dalam ke dalamnya, ia merasakan adanya perubahan dalam suasana sekitar. Angin yang semula sejuk kini terasa lebih berat, seperti ada beban yang mengganjal di dada. Namun, ia tetap melangkah, melanjutkan perjalanan dengan hati yang penuh tekad. Beberapa hari setelah memasuki hutan, anak itu merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak sendirian. Sesuatu yang besar dan kuat mengikutinya dari belakang. Tanpa menoleh, ia tahu siapa yang mengikutinya. 100 macan, penjaga yang selama ini ia kenal, kini hadir kembali, namun kali ini dengan aura yang lebih kuat. Mereka datang tanpa suara, tetapi kehadiran mereka sangat terasa. Di tengah hutan yang semakin gelap, satu demi satu macan muncul, mengelilinginya. Tak ada kata yang terucap, hanya tatapan yang penuh makna. Anak itu menatap mereka, tahu bahwa mereka adalah ujian yang harus ia hadapi.
Salah satu macan besar yang paling dekat dengannya, dengan mata yang tajam dan gerakan yang penuh kewibawaan, mendekat. Kau telah datang jauh-jauh ke sini. Apakah kau siap untuk memahami apa yang kami lindungi? Suara itu datang dari dalam dirinya, suara yang begitu dalam dan penuh kebijaksanaan. Anak itu merasakan kegelisahan yang mendalam, tetapi ia tidak mundur. Saya siap. Saya datang untuk melindungi alam, untuk menyembuhkan dan mengembalikan keseimbangan yang telah hilang. Macan itu mengangguk, seolah mengukur ketulusan dalam kata-kata anak itu. Keseimbangan alam bukan hanya soal menjaga pohon atau hewan. Itu lebih dari itu. Itu adalah tentang menjaga jiwa yang terhubung dengan semua yang ada. Hanya mereka yang memahami itu yang dapat membawa perubahan. Apakah kau siap untuk menghadapi ujian sejati? Anak itu mengangguk dengan mantap, dan dalam sekejap, 100 macan itu mulai bergerak, menciptakan lingkaran yang semakin rapat. Mereka bukan hanya menunjukkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan spiritual yang tak terlihat oleh mata. Setiap gerakan mereka mengandung makna, setiap tatapan membawa pesan. Perjalanan anak itu untuk menemukan roh-roh penjaga alam baru saja dimulai. Ia tahu bahwa ujian ini akan mengubah hidupnya selamanya, tetapi ia juga tahu bahwa hanya dengan menghadapi ujian ini ia dapat menemukan kunci untuk menyelamatkan alam dan dunia yang telah lama ia jaga. Saat anak itu berdiri di hadapan 100 macan, suara alam yang dalam mulai mengisi hutan. Rasa cemas dan rasa ingin tahu bercampur, menciptakan suasana yang begitu tegang dan penuh misteri. Macan-macan itu, yang selama ini dipandang sebagai penjaga hutan, kini menatapnya bukan hanya sebagai seorang manusia biasa, tetapi sebagai seseorang yang memiliki potensi untuk memahami kekuatan alam yang lebih besar daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Keseimbangan bukan hanya tentang apa yang bisa dilihat oleh mata manusia. Ini lebih dalam dari itu, anak muda. Alam ini adalah jiwa yang hidup, yang merasakan, bernafas, dan berkembang. Seperti yang telah dijaga oleh para leluhur, begitu pula kami. Kami adalah manifestasi dari roh alam itu sendiri. Suara macan yang lebih besar dari yang lainnya menggema, membuat hati anak itu berdebar keras. Dengan tubuh yang seolah terhubung langsung dengan tanah, pohon, dan udara di sekitarnya, macan besar itu melanjutkan. Kami adalah roh penjaga, yang berperan untuk menjaga keseimbangan. Kami lahir dari alam itu sendiri, bukan untuk sekadar melindungi hutan, tetapi untuk memastikan bahwa hubungan antara manusia dan alam tetap ada. Jika manusia kehilangan ikatan itu, kehancuran akan datang. Anak itu terdiam, mencoba mencerna kata-kata yang begitu dalam. Tetapi bagaimana bisa saya memahaminya? Bagaimana saya bisa menjaga keseimbangan itu? Tanyanya penuh kebingungan, namun hatinya penuh tekad. Macan itu mendekat, tubuhnya yang besar dan kuat kini terasa seakan-akan ada dalam jarak yang sangat dekat. Pemahaman bukan datang hanya dari kata-kata, tetapi dari tindakan. Alam berbicara dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Kami, para roh penjaga ini, hadir untuk mengingatkanmu bahwa kehidupan yang berjalan di bumi ini harus berjalan selaras dengan alam. Jika kau tidak mendengarkan, maka segala yang ada di sekitarmu akan merasakan dampaknya. Dengan tatapan yang dalam, macan itu melanjutkan. Namun, meskipun kamu hanya manusia, kamu masih memiliki kekuatan untuk mengembalikan keseimbangan. Tapi itu membutuhkan pengorbanan. Itu membutuhkan kepercayaan dan keyakinan yang besar terhadap alam dan dirimu sendiri. Anak itu merasakan beban yang berat. Kata-kata macan itu bagaikan petir yang menyambar, menambah pemahamannya akan tanggung jawab yang kini ia emban. Ia tidak hanya menjadi penjaga hutan, tetapi penjaga hubungan antara manusia dan alam. Namun, ia juga merasa bingung. Bagaimana mungkin ia bisa melawan kekuatan gelap yang telah merusak segala sesuatu? Saat anak itu terdiam, merenung, 100 macan tersebut mulai bergerak perlahan, menciptakan lingkaran yang lebih rapat. Mereka saling berhadapan satu sama lain, dengan tatapan penuh keseriusan. Suasana hutan semakin terasa misterius dan penuh teka-teki. Apa yang harus saya lakukan? Anak itu bertanya dengan suara lirih. Macan yang lebih besar itu mengangkat kepalanya, menatap langit seolah mencari jawaban yang datang dari roh-roh alam itu sendiri. Kau harus pergi ke sumber kekuatan gelap yang merusak alam. Hanya dengan menghadapinya dan memahaminya, kau bisa mengembalikan keseimbangan. Ingat, anak muda, semua yang terjadi di dunia ini, baik atau buruk, memiliki sebab dan akibat yang saling terhubung. Jika kau ingin mengubah sesuatu, kau harus terlebih dahulu memahami alasan di baliknya. Anak itu mengangguk, meskipun ia masih merasa berat. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi tak ada lagi pilihan selain maju. Ia harus melangkah untuk menyelamatkan hutan, alam,
dan manusia yang bergantung padanya. Setelah mendengarkan kata-kata dari roh-roh penjaga alam, anak itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pusat kekuatan gelap yang selama ini merusak keseimbangan alam. Ia mengetahui bahwa musuh yang ia hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan kekuatan fisik semata. Ini adalah perang batin, perang antara kebaikan dan kehancuran, antara pemahaman dan kebodohan. Ia berjalan lebih dalam ke hutan, meninggalkan para macan yang tetap mengawasi dari jauh. Keheningan menyelimuti, dan alam terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun, anak itu tahu bahwa hutan ini tidak benar-benar kosong. Alam selalu berbicara, hanya saja kadang-kadang manusia yang tidak mendengarnya. Di sebuah lembah yang dalam, anak itu berhenti. Di sana, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di hadapannya, berdiri sebuah bangunan besar yang terbuat dari batu hitam, gelap dan menyeramkan. Bangunan itu tampak seakan menyerap semua cahaya di sekitarnya, menciptakan kegelapan yang begitu pekat. Anak itu menelan ludah, merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa ini adalah sumber dari segala kehancuran yang terjadi. Di dalam bangunan itu, ada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang bisa ia bayangkan. Dengan hati yang berdebar, ia melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya terasa begitu berat, seolah setiap bagian dari tubuhnya menentang untuk maju. Namun, ia tidak bisa mundur. Ini adalah jalan yang telah ia pilih, dan ia tahu bahwa hanya dengan menghadapi kekuatan gelap ini, ia dapat mengembalikan keseimbangan. Begitu ia tiba di depan pintu bangunan itu, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Suara desiran angin yang tajam terdengar di sekitarnya. Di dalam bangunan itu, ia melihat sosok yang tampaknya tak asing lagi, meskipun ia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Sosok itu tersenyum dingin. "Kau akhirnya datang. Aku telah menunggu." Anak itu mengerutkan kening. "Siapa kau?" Sosok itu menjawab dengan suara penuh misteri. "Aku adalah kekuatan yang telah merusak alam ini. Aku adalah kekuatan yang melawan alam dan segala kehendaknya. Aku adalah bagian dari manusia yang selalu ingin lebih. Dan sekarang, aku akan mengambil apa yang sudah seharusnya menjadi milikku." Anak itu menatap tajam. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku akan mengembalikan keseimbangan." Perang batin dimulai. Anak itu tahu bahwa ia harus berhadapan langsung dengan sumber kekuatan ini. Tetapi untuk itu, ia harus memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mengungkapkan kebenaran, memulihkan yang hilang, dan menemukan cara untuk membawa kedamaian kembali ke dunia yang telah terluka. Perjalanan anak itu baru saja dimulai. Ia telah memilih jalannya, dan tak ada yang dapat menghentikannya. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah takdirnya dan nasib seluruh hutan dan dunia yang bergantung padanya. Namun, satu hal yang pasti, anak itu kini tahu bahwa untuk menjaga keseimbangan, ia harus menjadi bagian dari alam itu sendiri. Anak itu berdiri dengan tekad yang membara di hadapan para roh penjaga alam yang kini tampak lebih manusiawi. 100 macan yang selama ini melindunginya kini bukan lagi hanya binatang buas. Mereka adalah manifestasi dari roh-roh alam yang ada untuk menjaga keseimbangan kehidupan, menjaga dunia yang tak terlihat oleh kebanyakan manusia. Tugas ini kini berpindah ke tangannya, melanjutkan perjuangan yang telah dimulai oleh kakek, yang selama ini telah menjadi penjaga alam dengan caranya sendiri. Namun, di balik kebesaran tugas yang diemban, ada sebuah pertanyaan besar yang menggantung di pikiran anak itu. Bagaimana seorang manusia bisa menjaga alam, yang begitu besar dan tak terukur? Apa yang sebenarnya telah dilakukan kakek untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam, dan bagaimana anak itu bisa melanjutkan perjuangan ini dengan caranya sendiri? Dalam diam, anak itu mendengar suara lembut dari salah satu roh penjaga alam. Seorang wanita yang tampaknya sudah ada di sana sejak zaman dahulu. Wanita itu mendekat, tatapannya penuh kebijaksanaan dan kedamaian. "Anakku," kata wanita itu, "ini adalah jalan yang berat, tapi tidak ada yang lebih penting daripada melindungi alam. Kakekmu telah menjalankan tugas ini dengan penuh keberanian, tetapi dunia telah berubah. Sekarang, adalah waktumu untuk menemukan cara baru untuk menjaga keseimbangan." Anak itu menundukkan kepala, merasa terhormat, tetapi juga terbebani. Ia tak tahu apakah dirinya cukup kuat untuk menghadapi tantangan yang begitu besar. Namun, dalam diri anak itu ada api yang tidak bisa padam, keinginan untuk melindungi yang telah diberikan kakeknya. Ia tahu, tugas ini bukan hanya sekadar tentang menjaga hutan, tetapi juga menjaga hubungan antara manusia dan alam, yang telah mulai rapuh oleh waktu. "Apakah saya bisa melakukan ini?" tanya anak itu, suaranya penuh keraguan. "Saya bukan kakek. Saya hanya seorang manusia biasa."
Wanita itu tersenyum lembut. Kakekmu bukanlah pahlawan karena dia lebih kuat atau lebih bijaksana daripada yang lain. Dia adalah pahlawan karena dia memilih untuk mendengarkan alam, untuk mendengarkan suara hati yang memanggil. Dan sekarang, saatnya kamu melanjutkan jalan yang sama. Anak itu merasa seperti ada sesuatu yang meresap ke dalam dirinya. Suatu kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa menjaga alam bukan hanya soal kekuatan fisik atau kemampuan luar biasa. Itu adalah tentang mendengarkan, tentang berhubungan dengan alam dengan cara yang lebih dalam. Tentang menghormati kehidupan yang ada di sekitar kita, dan menjaga keseimbangannya. Wanita itu melanjutkan, para roh penjaga alam ini telah ada sejak zaman dahulu. Kami bukan hanya penjaga hutan, tetapi penjaga keseimbangan seluruh dunia. Kami hadir untuk melindungi sumber daya alam, untuk memastikan bahwa semua yang ada di dunia ini tetap terjaga dalam harmoni. Anak itu mulai merasakan kedalaman kata-kata tersebut. Ia menyadari bahwa tugasnya jauh lebih besar dari yang ia kira. Ini bukan hanya tentang menjaga sebatang pohon atau sekelompok hewan. Ini tentang menjaga hubungan yang tak terputus antara manusia dan alam. Sebuah tugas yang memerlukan ketulusan hati dan pengorbanan. Di saat itu juga, anak itu memutuskan bahwa ia tak akan mundur. Ia akan melanjutkan perjuangan kakek. Ia akan menjadi bagian dari alam, mendengarkan dan menjaga keseimbangannya. Terima kasih, kata anak itu dengan suara penuh keyakinan. Saya akan melanjutkan perjuangan kakek. Saya akan menjaga alam ini seperti yang telah dia ajarkan. Dengan itu, anak muda ini menerima takdirnya sebagai penjaga alam. Namun, ia juga tahu bahwa tugas ini bukanlah perjalanan yang singkat. Ada banyak hal yang harus ia pelajari. Banyak tantangan yang harus ia hadapi. Dan yang paling penting, ia harus bisa mendengar suara alam, memahami kebutuhan dan kehendaknya, dan menemukan cara-cara baru untuk menjaga keseimbangan yang telah terganggu. Waktu berlalu, dan anak itu mulai menjalani peran barunya. Dia mulai lebih sering menghabiskan waktu di hutan, belajar dari para penjaga alam yang ada di sana, berinteraksi dengan roh-roh yang menjaga pohon-pohon dan sungai-sungai, dan juga dengan 100 macan yang selalu ada di sekelilingnya. Mereka bukan lagi binatang buas yang menakutkan. Mereka adalah teman-teman yang membantu dan membimbing anak itu dalam setiap langkahnya. Suatu hari, anak itu duduk di bawah pohon besar, meresapi kedamaian yang ada di sekitarnya. Angin berhembus perlahan, dan suara alam seolah berbicara padanya. Dia mulai menyadari bahwa menjadi penjaga alam bukan hanya tentang melindungi dari ancaman luar, tetapi juga tentang melindungi diri sendiri. Melindungi hati, agar tidak tergerus oleh keserakahan dan ambisi yang bisa menghancurkan hubungan manusia dengan alam. Anakku, suara lembut wanita penjaga alam itu terdengar lagi di telinga anak itu. Ingatlah selalu bahwa menjaga alam bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun, ketika kamu berjalan dengan hati yang tulus, alam akan membalasnya dengan cara yang tak terduga. Anak itu mengangguk, menyadari bahwa tugas ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen seumur hidup. Tetapi, ia juga tahu bahwa inilah jalan yang harus ia jalani, dan ia tak akan pernah menyesalinya. Itulah akhir dari kisah perjalanan bayi yang dikelilingi oleh 100 macan, seorang pemuda yang kini telah menjadi penjaga alam, melanjutkan perjuangan kakek yang telah lama tiada. Alam kini berada di bawah perlindungannya, dan dengan bantuan para roh penjaga, serta 100 macan yang selalu setia menemani, anak itu akan terus menjaga keseimbangan dunia ini, menjaga hubungan antara manusia dan alam yang semakin rapuh. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan pelajaran yang bisa kita ambil untuk menjaga alam dan melestarikan keseimbangannya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang apa yang Anda rasakan setelah mendengarkan kisah ini. Siapa tahu, di dalam komentar Anda, terdapat petunjuk untuk kisah selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih telah bergabung bersama kami. Semoga setiap langkah Anda senantiasa dipenuhi kebijaksanaan dan kedamaian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.